Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Purwanto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di MTSN 5 Ngawi, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi peredaran udara. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji untuk perbaikan pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, semangatnya yang luar biasa ini. Hari ini saya coba cek dulu kelas kalian. Oke, kelasnya sudah rapi, lantainya sudah bersih. Terima kasih kepada tiket hari ini sudah bisa menyiapkan kelas hari ini untuk melakukan pembelajaran. Kemudian saya cek kehadiran kalian. Ketua kelasnya, Mas Fuad, bagaimana kehadiran kelas hari ini? Alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah lengkap. Terima kasih Mas Fuad dan wakil saya untuk mengajar kalian. Selanjutnya anak-anak, kita nyanyi juga aja ya. Sebagai awal kegiatan pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Pusaka. Oke, yuk. Indonesia tanah air beta, pusaka beringin jaya. Sel darah merah, leukosit, sel darah putih, kemudian trombosit sebagai pemilik darah. Kemudian, bagaimana lintasan aliran darah dalam tubuh kita? Jadi darah itu lalu lintasannya itu ngatur seperti apa? Itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Terus kemudian lintasan darah seperti apa kita pelajari hari ini nanti. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini? Ayo kita lihat. Tujuan pembelajaran hari ini nanti adalah yang pertama, melalui studi literasi, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem peredaran darah manusia dengan benar. Oke. Kemudian yang kedua adalah melalui studi literasi, peserta didik dapat membedakan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Seperti itu. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan literasi,
diskusikan bersama dengan kelompok yang lain. Gitu ya, siap ya? Selanjutnya anak coba kita pelajari dulu dasar Al-Qur'annya. Dasar Al-Qur'annya apa? Nah, seperti ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kesehatan dan keselamatan, marilah kita coba baca Al-Qur'annya. Oke. Kita baca bersama. Ayo. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Jadi Allah itu lebih dekat dari urat leher. Urat leher itu seperti apa? Ya akan kita pelajari dari buku nanti. Itu terkait dengan peredaran darah. Oke. Coba kita lihat videonya. Video pengantar 1. Selanjutnya video pengantar kedua. Ya. Ini gambar apa ini? Pipa. Pipa. Buahnya ya pipanya ya? Yeah. Oke. Coba kita lihat. Oke, ada dua video yang sudah kalian amati. Yang pertama terkait dengan apa ini? Terkait dengan kendaraan yang banyak sekali di jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan. Kemudian yang kedua tentang pipa. Pipa di sini itu apa ini kira-kira? Mengalirkan air. Oke, setelah kalian mengamati video pengantar pertama ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Banyaknya kendaraan sehingga terjadi macet. Ada yang lain? Banyak mobil yang sangat ramai. Banyak mobil yang sangat ramai. Ada yang lain? Itu dulu. Kendaraan merambat. Kendaraan merambat. Ada yang lain? Oke. Kendaraan bergerak di jalan tol. Banyak sekali ya. Jalan tol itu dipenuhi oleh kendaraan yang melintas. Oke, kemudian tadi ada video pengantar yang kedua. Gambar apa ini tadi videonya? Pipa. Apa kira-kira dalam kira-kira? Rumit beliau pipa itu ya. Ada yang lain? Menuju berbagai arah. Menuju berbagai arah karena mungkin tujuan yang berbeda. Ada lainnya? Bercabang-cabang.
Oke, jawaban kalian semua bagus-bagus sekali dan benar. Oke, itu video pengantar yang akan kita pelajari yang terkait dengan materi hari ini, yaitu peredaran darah. Kita sudah melihat video tadi yang pertama tadi banyak sekali kendaraan yang berada di jalan tol. Kemudian kalian juga sudah melihat instalasi pipa-pipa yang sangat rumit sekali. Begitu juga cara kerja darah kita saat beredar dalam tubuh kita. Mereka itu melewati jalan yang sangat rumit sekali, sangat banyak sekali, seperti pipa-pipa yang ada dalam instalasi bangunan tadi. Kemudian darah itu seperti apa? Darah itu seperti kendaraan tadi yang berada di jalan-jalan itu, yang mengangkut apa? Mengangkut bahan makanan maupun mengangkut sisa hasil oksidasi itu. Seperti apa? Coba kita lihat. Masuk ke dalam paru-parunya. Ayo berpegangan pada molekul oksigen ini karena dia bergerak menumpang pada sel darah merah. Bagus, kita berhasil masuk ke dalam darah. Ya, tempatnya sempit sih. Dinding terowongannya akan membesar saat kita berpindah dari pembuluh kapiler menuju frenula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung. Pembuluh darah ini mengingatkanku pada prospekan di wahana wisata akhir. Hanya saja mereka itu lembut dan lentur. Lihat kan, mereka dapat melenggang dan menyusut. Jeffrey menghirup udara. Jantung berdenyut, sebuah katup terbuka seperti gendang, dan kita berpindah dari serambi kiri turun ke piring kiri yang lebih lapang. Jantung berdenyut sekali lagi dan mendorong darah keluar. Kita keluar melalui aorta besar sepanjang 30 cm dan kini kita resmi meninggalkan jantung melalui jalan tol arteri. Jangan khawatir, kita akan kembali sebentar lagi. Kita bergerak cepat ke seluruh tubuh mengangkut pasokan oksigen ke semua organ, otot, jaringan, dan sel. Kiriman oksigen untuk hati, ini tanda terimanya. Ada paket oksigen buat ginjal, ini dia. Terowongan kita semakin kecil saat kita keluar dari jalan tol arteri utama menuju jalan arteriola dan akhirnya memasuki sebuah pembuluh kapiler yang sempit seperti gang kecil. Setelah kalian tadi mengamati video pembelajaran yang berupa animasi, kalian tahu bahwa peredaran darah di dalam tubuh itu bagaimana darah mengalir, melewati apa saja yang sangat rumit sekali. Sekarang kalian tugas berikutnya adalah membuat poster sebagai produk pembelajaran ini untuk memperkuat pemahaman kita terhadap peredaran darah. Dalam pembuatan poster yang pertama kali nanti yang kalian harus tuliskan adalah judul. Nah, kemudian judulnya apa? Poster peredaran darah. Kalau dalam peredaran darah kita tahu komponen utama dalam peredaran darah itu adalah jantung. Nah, kita gambarkan jantung di sini misalkan. Kemudian jantung kita bagi menjadi 4 sekat sesuai dengan gambar yang kalian lihat nanti. Nanti kalian browsing dan bisa kamu tentukan. Saya pilih gambarnya yang mudah kita tulis. Kemudian organ penting yang kedua adalah paru. Paru, misalkan kita taruh sini paru. Kemudian organ seluruh tubuh di sini. Misalkan ini seluruh tubuh, itu organ penting ketiga. Kemudian organ yang lebih penting lagi adalah pembuluh darah yang mengedarkan darah. Darah itu akan diedarkan kemana saja, nanti ada teman-teman bukan dan seterusnya. Dari pembuluh darah ini nanti kamu akan mengetahui aliran darah itu tujuannya kemana, dari mana, melalui apa. Dari pembuluh darah itu apa, ciri-cirinya, dikasih kertas, cirinya, demikian juga ke pembuluh yang lainnya. Misalkan di sini kamu tuliskan di kertas berwarna, misalkan biar lebih menarik. Misalkan di sini pembuluh arteri, aorta. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, nanti tinggal data-data. Demikian juga ini pembuluh di sini aorta dari pulmonalis. Kemudian pembuluh ini nanti
sebagai apa? Sebagai jalan atau tempat untuk jalan gereja, yaitu HB itu ya. HB itu gereja. Dan di sini kalau kasih informasi, misalkan di sini serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, disingkat saja. Seka, seki, tiga, is. Nah, informasi dalam gambar kalian nanti bisa kalian gunakan untuk menjelaskan untuk presentasi di depan kelas. Itu ya. Oke, ini bentuk posternya. Jangan lupa ya, nanti dikasih keterangan setiap apa itu informasi yang kamu tuliskan dalam gambar. Oke, ini desain apa itu proyek yang akan kita buat pada pembelajaran ini. Kemudian kita bagikan KPD-nya dulu untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk kemarin, yaitu kelompok 1. Oke, silakan langsung dibuka KPD-nya, siapkan peralatannya. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak, ini. Ayo. Siap? Ya, ayo, langsung persiapkan bukunya. Langsung didiskusikan apa aja peralatan yang kalian perlukan. Oke, siap. Ini ya, untuk jadwal proyek. Bagaimana bisa memanfaatkan waktu ini biar proyek itu selesai? Harus dibagi dalam kelompok kamu, kan ada 4 orang ini satu kelompok, ya toh? Dan nanti yang pertama bisa langsung menggambar poster. Kemudian yang kedua membuat kotak kecil gitu ya, atau kertas kotak itu, yang apa itu? Dan lain-lain. Gitu ya? Oke. Ini jadwal dalam penyelesaian proyek kita pada hari ini. Sepakat? Semangat. Silakan pembuatan proyek dimulai dari sekarang. Ayo. Melihat buku, buka bukunya. Kemudian yang lainnya buka HP-nya, cari poster pelebaran jarak. Ayo coba, bersih. Ada yang menyiapkan kertas gambarnya, ada yang menyiapkan peralatan pewarnaannya, ada yang menyiapkan materinya berupa gambar peredaran jarak. Siap, silakan kalian diskusi bersama-sama. Ayo diskusi. Ayo, yang lainnya buat sketsa. Ayo, bekerja.
Yang lainnya membantu mendekat sebenarnya. Oke, sudah mendekati waktu akhir 50 menit. Oke, sudah selesai proyeknya? Belum ya sudah, yang belum silakan untuk menyelesaikannya. Waktu masih tersisa. Kemudian yang sudah selesai, siap-siap untuk presentasi. Oke, siapkan dari kalian siapa yang mau maju mewakili kelompoknya untuk presentasi. Ayo yang lainnya kerja untuk menyampaikan banyaknya. Oke, dari kelompok yang sudah siap, yang sudah selesai, siapa? Kelompok mana? Kelompok Mas Fuad mau presentasi siap? Ya. Oke, yang lainnya perhatikan kelompoknya Mas Fuad mau presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembelajaran hari ini, ada satu pertanyaan mendasar yang kami angkat. Bagaimana dalam mengatur dalam tubuh kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami membuat poster darah manusia, di mana darah dari paru-paru mengikat O2. Darah yang kaya O2 diedarkan ke serambi kiri melalui vena pulmonalis, kemudian dipindahkan ke bilik kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Di seluruh tubuh terjadi reaksi oksidasi antara O2 dan karbohidrat menghasilkan energi CO2 dan H2O. CO2 dan H2O kemudian diikat. Darah yang kaya CO2 dan H2O diedarkan ke serambi kanan melalui vena cava, kemudian dipindahkan ke bilik kanan, kemudian dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian HB melepaskan CO2 dan H2O. CO2 dan H2O kemudian dihembuskan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Yang CO2 di sini kami gambarkan dengan warna berwarna biru, sedangkan O2 kami gambarkan dengan warna merah. Maksudnya darah yang kaya O2 pertama, bukan CO2 berwarna merah, biru atau O2 berwarna merah, tapi bagaimana dari poster ini darah yang kaya O2 itu digambar diberi warna dalam bentuk warna merah juga. Kemudian dari poster ini juga untuk mewakili pertanyaan Mbak tadi, jawab dengan apa itu dari poster ini. Untuk darah yang kaya CO2 itu diberi warna berwarna biru. Ini untuk membedakannya, Mbak. Ada pertanyaan yang lainnya enggak? Terkait dengan posternya Mas Fuad dan kawan-kawan ini? Tidak ada? Tidak ada. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali posternya, bisa digunakan untuk memudahkan kita memahami peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana bagian-bagian jantung tadi, bagaimana tadi Mas Fuad sudah menjelaskan terkait dengan apa peredaran darah yang kaya O2 dan peredaran darah yang kaya CO2. Tadi juga disampaikan dalam presentasinya itu terkait dengan reaksi oksigennya dan tidak bisa dibuka tempat yang saya memberikan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas. Oke,
Maju. Dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster kami. Dari poster ini kita bisa belajar tentang pelajaran dalam manusia. Dia berpengaruh kepada jalan dari halus sampai halus dalam meningkat dia atau juga lalu dipindahkan ke akun diri melalui akun halus dan dipindahkan ke handphone diri lalu dibongkar ke buku melalui alat. Seluruh buku ini terjadi reaksi oxidasi antara O2 dan H2 yang menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian darah yang menghasilkan CO2 dan H2O dipindahkan ke kanan, lalu dipindahkan ke kanan, lalu dibongkar ke paru-paru. Dan paru-paru ini CO2 dan H2O dilepas lalu dihembuskan. Dan presentasi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada pertanyaan? Ayo. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ayo angkat tangan. Apa ciri-ciri fenomena kappa? Ciri-ciri fenomena kappa, Mbak? Ciri-ciri fenomena kappa adalah tingginya lebih sedikit, dan diameter 1 meter sampai 1,5 cm, mengandung banyak oksigen. Betul. Jadi dari poster ini pun bisa digunakan untuk mengetahui ciri-ciri dari pembuluh-pembuluh yang bekerja sesuai dengan apa letaknya seperti itu. Ini ya. Berarti ya. Oke. Silakan berarti. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kemudian presentasi dari kelompok berikutnya. Ayo yang sudah siap, maju. Oke, silakan. Ayo, maju. Kelompok 8 ini ya? Ya, dari kelompok 8 silakan jangan lupa perhatikan. Siapkan pertanyaannya untuk bertanya seputar peredaran darah yang disampaikan oleh kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil poster karya kelompok kami. Oksigen yang dihirup oleh manusia kemudian masuk ke paru-paru, tepatnya di bagian alveolus. Di bagian alveolus CO2 diikat oleh darah dan dikirim ke bagian atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri disalurkan ke bagian ventrikel kiri, lalu diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Di seluruh tubuh ini terjadi reaksi oksidasi antara oksigen dan karbohidrat yang menghasilkan energi CO2 dan H2O. Lalu CO2 dan H2O diikat oleh darah, kemudian disalurkan ke bagian atrium kanan oleh vena cava, kemudian dilanjutkan ke ventrikel kanan, kemudian disalurkan lagi ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, kemudian paru-paru CO2 dan H2O dilepas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, ada pertanyaan? Kenapa tidak
kan gambar dia besar ya, sehingga dia merupakan tempat untuk menaruh judulnya, sehingga judulnya kayak apa itu enggak ada tempat. Sebenarnya ini masih bisa mas, di sini masih bisa diberikan judul peredaran darah, sehingga orang melihat gambar ini gambar rokok jadi sebenarnya gambar apa ini. Nah, sehingga si penglihat poster kamu itu nanti bisa langsung fokus ke masalah gambar ini. Oh, peredaran darah. Ada yang lainnya mungkin dari kelompoknya ada yang mau membantu? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ada kelebihannya juga. Kelebihannya dari gambar besar ini mudah dilihat, sehingga di mata itu tidak mencari apa itu tulisan yang kecil atau bagaimana gambar yang dibuat. Pasti kalau gambar besar ini kan mudah ya, antara darah yang mengalir terus jantung, darah keluar dari jantung itu sangat mudah. Itu kelebihannya kan gambar besar. Oke, ada pertanyaan ya? Oke, terima kasih ke kelompok 1 yang sudah berpartisipasi. Tepuk tangan. Tadi kita sudah mempresentasikan hasil karya berupa poster atau produk pembelajaran hari ini. Luar biasa, bagus-bagus semuanya, pewarnaannya juga bagus, informasi yang dituangkan dalam poster tadi juga bagus dan benar, sehingga mudah sekali seseorang itu ketika melihat poster itu langsung mendapatkan informasi tentang peredaran darah. Ini namanya apa tadi dijelaskan. Makanya poster kalian itu layak untuk dipajang di mading yang berpotensi untuk dilihat teman-teman kalian, bisa di perpustakaan, bisa di mading depan kelas maupun mading dalam kelas kalau nanti ada penelitian. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Terkait dengan pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian terkait dengan pembelajaran ini? Menantang. Apa? Menantang. Menantang. Menarik, saya dulu apa? Menarik, seru, semangat. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Gembira ya. Oke, siap, gembira. Itulah pembelajaran kita hari ini terkait dengan peredaran darah pada manusia. Oke, anak-anak, selanjutnya pelajaran pertemuan berikutnya nanti adalah frekuensi denyut jantung dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia itu. Seperti apa kita menghitung frekuensi denyut jantung kita itu, setiap menitnya, setiap detiknya itu berapa, itu nanti kita hitung bisa. Tapi untuk pertemuan berikutnya. Dan kemudian seperti apa gangguan-gangguan dalam peredaran darah itu harus kita kenali. Seperti apa saja yang termasuk gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Kita pelajari pertemuan. Oke, gitu ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita nyanyi lagi. Yuk, kira-kira lagu yang semangat, biar kita semangat. Lagu Mars kita, kebanggaan kita, Mars MTSN 5. Oke.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita dan bisa bermanfaat ketika nanti kita menghadapi masalah dan saudari, dan insya Allah berkah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi